Di sini Abi Wasar ingin menjelaskan materi tentang membangun human capital. Langsung aja ke materinya. Human capital dan manajemen SDM. Yang pertama itu ada sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih baik atau banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajarnya. Yang kedua, SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM yang mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia yang lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Yang terakhir ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Kemudian ada lagi nih variabel penting SDM. Variabel penting SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografisnya. Variabel tersebut menurut Gomez 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Ada penekanan kualitas SDM. Yang pertama, kualitas spiritual meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk keistimewaan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang terakhir, kualitas karya yang meliputi yang pertama faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan dan mandiri. Yang B, faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang C, faktor luar organisasi seperti nilai-nilai sosial dan ekonomi. Kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlakukan Indonesia adalah orang yang cakep dan dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan menciptakan iklim hubungan yang produktif dan mengembangkan iklim bekerjasama tim yang solid. Kemudian ada human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian model manusia adalah pengaduan keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human capital management oleh Gaspers 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Kemudian dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengaruh, pemotivasi, dan pengendali. Kemudian dalam human capital MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatian pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM suatu organisasi. Di sini ada human capital dan investasi pembangunan SDM. Standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman, belajar, dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sesuai bidang peminatnya. Kemudian ada konsep human capital atau model manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Kemudian ada penempatan SDM, penempatan orang yang berprestasi dan berputasi
akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Yang terakhir, investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidikan, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Yang terakhir adalah mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan sikap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya. Tergantung pada budaya di mana individu itu terhidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban.